wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi usul fikih 2 mengenai mazhab as-sahabi, atau bisa juga kita sebut dengan mazhab as-sahabi atau qaul as-sahabi atau fatwa as-sahabi. Kita akan membahas materi tentang kategorisasi dan kedudukan mazhab as-sahabi. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, materi ini penting banget loh untuk dipelajari karena mengingat dasar hukum Islam yang menjadi dasar berpikir para ulama dan dalam menetapkan hukum Islam. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama, dasar hukum mazhab as-sahabi telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Taubah ayat 100 dan juga hadis riwayat Bukhari. Di PowerPoint dapat kita lihat secara seksama dalil dari Quran surah At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, maksud dari ayat Al-Quran, Quran surah At-Taubah ayat 100 itu adalah menunjukkan bahwa kedudukan sahabat sangat mulia. Mereka bukan hanya sekedar pengikut, tetapi juga orang-orang yang membela agama sejak awal, sejak bersama Rasulullah SAW. Bahkan ketika Islam masih minoritas dan ditolak keras oleh masyarakat Quraisy. Muhajirin adalah sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor adalah warga Madinah yang menyambut Nabi dan kedatangan para muhajirin. Nah, dalam arti orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah generasi setelahnya, tetap menjaga ajaran. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ridha Allah adalah jaminan untuk generasi sahabat. Maka ucapan dan tindakan mereka tentu layak diperhatikan dalam penetapan hukum. Lalu kita lihat dari segi hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada masaku, lalu generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya lagi. Nah, hadis ini disebut hadis tentang 3 generasi terbaik atau khairul qurun. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa generasi sahabat adalah generasi terbaik, kemudian tabi'in, dan kemudian lagi tabi'in. Ini menguatkan bahwa pendapat sahabat bisa kita jadikan rujukan dalam menetapkan hukum Islam karena mereka yang pemahamannya tetap murni. Nah, menurut Abu Zahra, pendapat sahabat bisa dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nih di PowerPoint, apa yang disampaikan sahabat berupa berita dari Nabi SAW, tetapi ia tidak menyatakan bahwa itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat kita simpulkan bahwa sahabat
sahabat itu menyampaikan informasi yang ia dengar dari Rasulullah, tapi tidak menyebut secara eksplisit bahwa itu adalah sunnah. Ini penting nih dibahas, karena tidak semua informasi yang disampaikan sahabat secara otomatis menjadi hukum, kecuali disertai dengan suatu penegasan. Yang kedua, apa yang diberitakan sahabat itu sesuatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak dipertegas bahwa itu berasal dari Nabi SAW. Jadi ini seperti informasi tingkat 2, bukan langsung dari Nabi, tapi dari orang yang dengar dari Nabi Muhammad SAW. Maka kekuatannya lebih lemah dari yang langsung. Nah, selanjutnya yang ketiga, sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang orang lain tidak memahaminya. Nah, maksud dari kategori yang ketiga ini murni hasil tafsir atau ijtihad pribadi sahabat berdasarkan pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab, konteks wahyu, dan pengalaman hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Dan tidak semua orang bisa memahami ayat seperti mereka. Selanjutnya, yang keempat, sesuatu yang disampaikan sahabat terlalu disepakati lingkungannya, namun yang menyampaikan hanya sahabat itu seorang diri. Nah, maksudnya walaupun pendapat sahabat itu tidak ditentang oleh orang lain itu, tetapi tidak ada secara eksplisit mendukungnya juga. Jadi posisinya agak netral, tidak ditolak tapi juga tidak diterima. Nah, yang kelima nih, apa yang disampaikan sahabat merupakan hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan penggunaan dalil lafal. Ini adalah bentuk murni dari sahabat dan biasanya berdasarkan kemampuan para sahabat dalam memahami suatu redaksi dalil, seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali yang dikenal sebagai seorang yang ahli dalam hal itu. Selanjutnya, yang keenam, pemahaman sahabat bukan dari riwayat Nabi Muhammad SAW dan sahabat tersebut mengalami kesalahan dalam pemahaman. Nah, maksudnya di sini, kalau ini sudah jelas tidak bisa dijadikan sebagai rujukan atau sebagai hujah, karena sahabat pun bisa salah, dan kalau pendapatannya bertentangan dengan nas yang lebih kuat, maka tidak wajib diikuti. Nah, kesimpulannya dari 6 kategori yang menurut Abu Zahra itu tadi dapat kita simpulkan bahwa 5 yang pertama masih bisa kita jadikan hujah, tetapi yang terakhir atau yang keenam itu tadi tidak bisa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kategorisasi mazhab as-sahabi versi Abdul Karim Zaidan. Nah, kalau dalam versi Abdul Karim Zaidan sendiri, pembagian atau kategorisasi mazhab as-sahabi sedikit berbeda dengan Abu Zahra tadi. Menurut Abdul Karim Zaidan, pembagiannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Contohnya seperti masalah jumlah rakaat sholat atau waktu-waktu sholat. Kalau sahabat menyampaikan, itu bisa menjadi benar atau bisa dijadikan hujah karena mereka mengambil langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, perkataan yang tersebar di antara sahabat lain dan tidak ada yang menolak. Ini mengindikasikan bahwa ijma sukuti atau kesepakatan diam-diam. Biasanya ini jadi dasar kuat dalam hukum Islam. Selanjutnya yang ketiga, perkataan sahabat yang berasal dari pendapat pribadi atau ijtihadnya. Kalau ini masih bisa dijadikan dasar, tetapi tidak wajib diikuti kecuali setelah terbukti tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah perkataan yang disepakati oleh sahabat lain. Nah, kalau sudah sepakat, kedudukannya kuat dijadikan hujah hukum. Yang selanjutnya, yang keempat, kita akan membahas mengenai kedudukan mazhab as-sahabi. Pertama,
sahabat adalah generasi pertama yang menerima langsung ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak hanya mendengar tetapi juga melihat langsung bagaimana Nabi menerapkan syariat. Kedua, ucapan para sahabat dianggap sebagai hukum Islam yang kedua atau sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan sunnah atau dalil yang lebih kuat dari dia. Selanjutnya, yang ketiga, akhlak sahabat bisa menjadi teladan umat. Maksudnya, mereka hidup bersama Nabi, pernah tinggal bersama Nabi juga, dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka paham nilai-nilai Islam secara langsung. Tapi penting dicatat, kalau pendapat sahabat tidak disepakati oleh sahabat lain, maka itu tidak wajib diikuti. Artinya, ulama boleh memilih pendapat lain jika memang ada dalil yang lebih kuat. Jadi kesimpulannya adalah apa ya kira-kira? Tadi kesimpulannya, mazhab as-sahabi atau qaul as-sahabi atau fatwa as-sahabi adalah pendapat atau fatwa sahabat terhadap suatu persoalan hukum yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah mereka atau orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan meninggal pun dalam keadaan Islam. Mereka adalah generasi terbaik penerus umat. Tapi dengan catatan, bukan berarti semua ucapan atau perkataan mereka mutlak benar. Kita tetap harus bijak dalam menyikapi pendapat sahabat. Kalau disepakati berarti kuat untuk dijadikan hujah. Tapi kalau bertentangan dengan nas, maka tidak boleh kita ikuti. Kalau hasil ijtihadnya bisa dipertimbangkan. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai kategorisasi dan juga kedudukan mazhab as-sahabi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman serta pengetahuan untuk kita semua. Saya selaku pemateri mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.